bermula dari sebuah mimpi. Lahirlah sebuah misi. Visi terciptanya peradaban emas melalui DISQA 165. Misi menyebarkan dan menjadikan DISQA 165 sebagai jalan hidup terbaik di muka bumi. Nilai 7 budi utama: jujur, tanggung jawab, visioner, disiplin, kerjasama, adil, peduli. ISQ kemudian menyebar ke seluruh pelosok negeri: Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Australia, Eropa, Amerika Serikat. Berbagai program sosial ISQ bersama dengan para alumni. Di antaranya, ISQ Peduli Pendidikan, yaitu training ISQ bagi para guru secara gratis. Saat ini telah menghasilkan puluhan ribu guru dengan target 1 juta guru pada tahun 2020. Insya Allah, bersama dengan para alumni, terwujudnya Indonesia Emas pada tahun 2020, yaitu bangsa yang menjunjung tinggi 7 budi utama di setiap bidang dan aspek kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik ya. Teman-teman, menurut kamu guru yang baik itu seperti apa? Ngasih nilai bagus? Yang ngerti sama muridnya. Tapi kamu ngerti sama gurunya nggak? Masa? Kalau guru yang ngajar di kelas, dengerin apa ngobrol? Oh yang benar. Ayo. Saya ingin cerita. Saya punya guru namanya Pak Ari Ginanjar Agustian. Dulu saya tuh termasuk orang yang sangat tidak disiplin. Kalau masuk kantor dulu, orang masuk jam 8, saya jam setengah 9. Jam 9, buandel. Tapi jangan diikutin ya. Terus satu ketika Pak Ari manggil saya. Pak Ari tanya, kamu kenapa telat? Ya habis bangunnya kesiangan Pak. Terus Pak Ari cerita satu kisah yang sampai sekarang saya masih ingat. Ridwan, kamu tahu kenapa ketika perang Uhud Nabi Muhammad terluka? Enggak, kenapa Pak? Kamu tahu kenapa ketika perang Uhud pasukan muslimin kalah melawan pasukan kafir? Enggak, kenapa Pak? Pak Ari cerita, karena ada satu pasukan di bukit Uhud itu yang harusnya menjaga bukit itu dengan anak panahnya, tapi dia turun tidak disiplin. Akhirnya Nabi Muhammad terluka dan pasukan muslimin kalah. Kamu ngerti maksudnya? Saya bilang ngerti Pak. Maksudnya kalau kita tidak disiplin maka kita akan hancur. Yang kita sedang bangun akan hancur. Nah, sering gak kamu diingatkan sama guru kamu tentang disiplin itu? Tapi kita ketika diingatkan, marah apa nerima? Banyak yang marah kan? Padahal sebenarnya ketika guru ngasih tahu kita tentang disiplin, karena sayang apa karena benci? Sayang. Yang kedua, teman-teman, sebenarnya tidak ada satupun guru yang benci sama murid-muridnya. Guru itu sayangnya 100% tulus, gak mengharapkan apapun. Kebahagiaan seorang guru adalah ketika melihat murid-muridnya berhasil. Betul kan Pak Guru? Mereka gak butuh apapun dari kamu, kecuali kamu benar-benar menjadi anak, menjadi murid yang cerdas, jadi murid yang soleh, jadi murid yang berhasil. Nah, sekarang bayangkan coba guru-guru kamu yang ada di sekolah kamu. Selama 3 tahun bukan? Sekarang kamu kelas 3, kamu dididik oleh mereka. Mereka pergi pagi, terus kemudian mungkin pulang setelah kamu selesai pulang sekolah, mereka belum pulang.
melihat dulu kamu apakah masih di sekolah atau tidak. Mereka menunggumu pulang ke rumah, baru mereka pulang ke rumahnya masing-masing. Dan kemudian mungkin setiap malam mereka pun berdoa untukmu tanpa pernah memberitahu padamu. Dan mereka berkata di dalam salatnya, "Ya Allah, jadikan murid-muridku menjadi anak-anak yang cerdas, jadi anak-anak yang berbakti padamu, berbakti pada orang tuanya." Tak pernah menyampaikan padamu. Dan kemudian ketika mereka mengajar di depan kelas, tahukah engkau? Mereka mengajar dengan penuh cinta padamu. Mereka mengajar dengan penuh ketulusan, tak mengharapkan apapun. Mereka hanya ingin kau mengerti apa yang disampaikan oleh mereka. Teman, tapi bayangkan selama ini apa yang kau lakukan pada guru-gurumu. Teman, sekarang bayangkan gurumu yang ada di sekolah itu, yang setiap hari pergi pagi pulang sore untukmu itu. Bayangkan mereka meninggalkan anak istrinya untukmu. Mereka tinggalkan anak istrinya karena ingin mengajarkan sesuatu untukmu, karena ingin melihat engkau kelak menjadi anak yang sukses dan berhasil. Mungkin ketika mereka berangkat dari rumahnya, mereka meninggalkan anaknya yang sedang sakit, terbaring lemah di tempat tidur. Tapi mereka berkata dalam hatinya, "Aku akan tetap berangkat karena aku punya anak-anak murid yang begitu aku sayangi." Mungkin ketika mereka berangkat, istrinya sedang sakit di rumah atau suaminya sedang sakit di rumah, tapi mereka tetap berangkat untukmu. Sekarang bayangkan, jika salah seorang guru yang begitu baik itu, yang begitu tulus mengajarkanmu apapun itu, tiba-tiba sakit. Bayangkan, tak ada lagi sapaan tulus dari mereka untukmu. Tak ada lagi pelajaran yang mereka sampaikan untukmu. Bayangkan, sekarang semua pejamkan matanya dan bayangkan guru-gurumu yang ada di sekolahmu. Bayangkan, bukankah selama 3 tahun kau diajarkan oleh mereka tentang apapun yang ingin kau ketahui? Bayangkan, bukankah engkau bisa secerdas ini karena mereka? Bayangkan, bukankah engkau bisa menambah pengetahuanmu karena mereka mengajarkanmu dengan tulus apa yang mereka miliki? Bayangkan jika tak ada satupun guru yang mau mengajarimu karena engkau begitu bandel dan tidak mau mendengarkan mereka. Dan kemudian gurumu itu sakit parah. Tapi mereka masih berdoa untukmu dan berkata, "Ya Allah, bagaimana dengan muridku ya Allah? Aku tak bisa mengajari mereka lagi ya Allah. Berikan aku kesehatan Allah, agar aku bisa kembali ke sekolah mengajarkan mereka lagi tentang ilmu yang aku miliki ya Allah." Tahukah engkau, mereka begitu sedih ketika mereka tak bisa mengajar padamu. Bayangkan pula, sakit mereka semakin lama semakin parah. Sakit mereka semakin lama semakin parah, dan tubuhnya hanya bisa terbaring lemah di tempat tidur. Dan kemudian ketika engkau menjenguk, mereka tersenyum bahagia, "Muridku datang. Terima kasih Allah, muridku masih memperhatikanku." Bayangkan, mereka begitu bahagia ketika engkau datang menjenguknya ketika mereka sakit. Dan kemudian bayangkan, seandainya gurumu yang begitu tulus itu meninggal dunia. Sementara bayangkan pula apa yang kau lakukan pada mereka selama 3 tahun ini. Selama engkau diajari mereka, sudah berapa lama engkau tak pedulikan mereka? Sudah berapa lama engkau abaikan mereka? Engkau asik ngobrol kiri kanan, tak pedulikan mereka yang begitu tulus mengajarkan sesuatu padamu. Bayangkan. Bayangkan, pantaskah engkau? Apa balasanmu untuk mereka selama ini?
Apa balasanmu untuk guru-gurumu yang mengajarkan mereka dengan tulus? Sudah berapa lama justru engkau menganggap mereka musuhmu? Mereka engkau omongin di belakang, engkau kata-katai mereka di belakang, dan kau hina mereka padahal mereka begitu tulus mengajarkan semuanya padamu, tak mengharapkan apapun padamu kecuali engkau menjadi anak yang berhasil. Apa yang kau lakukan pada mereka selama ini? Bayangkan. Sudahkah engkau membalas cinta tulus mereka dengan cinta tulusmu? Sekarang, jujur, seandainya kelak engkau meninggalkan sekolahmu, seandainya kelak ibu bapak gurumu meninggal, bagaimana? Apa yang kau rasakan? Apa yang kau rasakan? Bukankah engkau merasa sedih ketika guru-gurumu meninggal dunia? Bukankah engkau merasa sedih ketika guru-gurumu meninggal dunia dan kau belum sempat minta maaf? Bukankah kau merasa sedih ketika guru yang begitu tulus itu meninggal dunia? Bukankah engkau merasa sedih? Apa yang kau rasakan? Bukankah engkau terharu jika engkau mengingat kembali perjuangan mereka? Bukankah engkau tersentuh dengan perjuangan tulus mereka untukmu? Bukankah jika mereka nanti telah meninggal kemudian kau akan merindukan mereka? Bukankah engkau akan rindu dengan mereka? Mungkin setelah engkau keluar dari sekolah itu engkau pun akan rindu pada mereka, bukan? Sekarang, mengapa engkau rindu pada mereka? Rindu kepada tulang dan dagingnya, atau rindu kepada sifat kasih sayang mereka? Sekarang jawab semua. Apa yang telah mereka berikan padamu selama ini? Bukankah kasih sayang tulus yang telah mereka berikan padamu? Bukankah mereka telah memberikan perhatian yang tulus padamu, tak mengharapkan apapun padamu, walaupun engkau sering tidak peduli dengan mereka, tapi mereka tetap peduli padamu, bukan? Bukankah mereka memberikan ilmu padamu dengan begitu tulus? Bukankah engkau diberikan kecerdasan oleh mereka sehingga engkau menjadi anak yang cerdas? Sekarang jawab sekali lagi. Apa yang kau rindukan dari guru-gurumu? Sifat kasih sayangnya atau tulang dan dagingnya? Jawab. Baca dengan nama Tuhanmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Tuhanmu. Siapakah yang meniupkan sifat kasih sayang dalam hati ibu dan bapak gurumu? Siapakah yang maha pengasih dan maha penyayang? Itu jawab. Siapakah Ar-Rahman Ar-Rahim? Itu jawab. Lalu siapakah yang menyayangimu sebenarnya, gurumu atau Allah? Lalu ketika engkau tak pedulikan gurumu, siapa yang kau tak pedulikan sebenarnya selama ini? Lalu sudah berapa lama engkau abaikan guru-guru yang mengajar di kelas itu? Sudah berapa lama engkau tak pedulikan mereka? Padahal guru-gurumu itu adalah wakil-wakilnya Allah yang menyampaikan ilmu padamu. Mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk membuatmu cerdas, karena mereka adalah wakilnya Allah yang maha cerdas. Tapi bayangkan, sudah berapa lama engkau abaikan guru-gurumu itu? Sudah berapa lama engkau tak pedulikan guru-gurumu itu? Maka angkatlah tanganmu, katakan ampun ya Allah. Bayangkan selama ini, sudah berapa lama engkau tak pedulikan gurumu yang tulus itu? Siapa yang tidak engkau pedulikan sebenarnya? Bayangkan apa yang kau lakukan pada mereka. Maka angkatlah tanganmu dan katakan, ampuni kami ya Allah, mengabaikan guru-guru kami ya Allah. Kami tak menyadari mereka adalah wakil-wakilmu yang mengajarkan kami ilmu yang bermanfaat. Sekarang bayangkan, sudah seberapa lama sepanjang hidupmu kau abaikan mereka. Sekarang jawab semua.
Apa yang diberikan guru-gurumu padamu? Ilmu bukan? Lalu sekarang jawab, siapakah sang maha berilmu itu? Siapakah yang menunjukkan ilmu itu dalam hati guru-gurumu? Lalu siapa sebenarnya mengajarimu, guru-gurumu atau Allah? Tapi sudah berapa lama engkau abaikan? Sudah berapa lama engkau tak mendengarkan ketika mereka mengajar di depan kelas? Sudah berapa lama engkau tak pedulikan mereka ketika mereka memberikan nasihat padamu? Kau malah kesal dan berkata, guru itu galak sekali. Maka angkatlah tanganmu semua, minta ampun kepada Allah. Minta ampun semua kepada Allah. Minta ampun semua kepada Allah. Ya Allah, ampuni hamba yang selama ini tidak memperdulikan guru hamba, wali-walimu di kelas, ya Allah, yang telah engkau tiupkan sifatmu yang maha cerdas, ya Allah. Ampuni hamba, ya Allah, karena hamba selalu menganggap remeh mereka, padahal mereka adalah wakil-wakil, ya Allah. Ya Allah, ampunilah hamba, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa hamba dan dosa-dosa teman-teman hamba, ya Allah. Dosa-dosa murid-murid yang selama ini telah mengecewakan guru-guru mereka, yaitu wakil-wakilmu, ya Allah. Ya Allah, berilah kesabaran kepada guru-guru kami. Berilah mereka surgamu, ya Allah. Berilah mereka, ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah.